Halo Dulendos, balik lagi di channel gue Dambis. Kali ini, thank you yang udah support channel gue dan yang selalu dukung channel gue Dambis. Dan jangan lupa untuk lo yang baru ngeklik video gue kali ini, tolong like serta komen di bawah dengan bijak, lalu subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa Dosendus, follow Instagram gue Dambis Official. Oke. Kali ini gua akan membahas tuntas seorang perempuan yang udah akrab di dunia. Siapa dia? Yap, benar sekali, dia adalah Putri Diana Dul. Putri Diana dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia. Wow, amazing. Menarik Dul. Mari kita bahas. Putri Diana lahir 1 Juli 1961, merupakan istri pertama dari Pangeran Charles. Pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana diadakan pada tanggal 29 Juli 1981 silam, tepatnya di Gereja Katedral Santo Paulus di London, Inggris. Mempelai pria adalah pewaris tahta Britania Raya. Wow. Namun, seorang wanita ini yang dinikahinya adalah anggota keluarga dari bangsawan. Lagi-lagi nih Dul, kisah cinta pangeran ini sempat dikabarkan bahwa Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles adalah salah satu skandal. Wow, skandal perselingkuhan paling terkenal di jagat raya maupun di dunia. Pangeran Charles selingkuh dari Putri Diana dengan Camilla. Padahal nih Dul, dia masih berstatus suami dari Putri Diana. Putri Diana kurang apa sih? Ya ampun, ini gokil. Tapi dul, ini bisa terjadi terhadap siapapun, bukan hanya kepada Pangeran Charles saja. Karena kan ada bahasa 3 tuh, harta, tata, apa? Iya benar, wanita. Cakep. Ada salah satu orang jurnalis yang bernama Martin Bashir mewawancarai Putri Diana nih Dul. Mau tahu gak? Putri Diana berkata, "Iya, saya memujanya. Saya jatuh cinta padanya. Tapi saya sangat kecewa." Nah, ini mengacu pada perselingkuhan suaminya nih dengan Camilla. Lalu Dul, Putri Diana berkata lagi kayak gini, ada 3 dari pernikahan ini jadi agak ramai, kata Putri Diana. Pada tanggal 20 September 1995, Istana Buckingham secara terbuka mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth telah mengirim surat kepada Pangeran Charles dan Putri Diana. Jadi menasehati mereka untuk bercerai Dul. Nah dulu bayangin, ibunya Pangeran Charles mengirim surat kepada anaknya sendiri suruh bercerai. Bayangin, gokil ini. Sepertinya sudah tidak asik lagi sih di Indonesia kalau hal kayak gini. Tapi enggak bercanda. Guyon aja. Pada bulan Juli 1996 nih Dul, pasangan Pangeran Charles dan Putri Diana menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Sang Ratu Elizabeth, seorang ibu dari Pangeran Charles ini. Dia setuju pokoknya lo harus bercerai. Kalau gue sih nih ya, gue mendingan poligami gue.
Enggak. Nah Dul, gak usah lama-lama lagi. Gue akan membahas soal teori konspirasi kematian sang putri jelita Putri Diana. Mau tahu? Gue akan kasih tahu. 3 Agustus 1997, Diana meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang dikemudikan di jalan terowongan Pont des Alpes, tepatnya di Paris, bersama-sama dengan Dodi Al-Fayed, kekasih Diana. Karena dia telah udah bercerai, dia mempunyai kekasih lagi nih Dul, yang bernama Al-Fayed, dan sopir yang bernama Paul. Kematian Putri Diana menyisakan misteri nih Dul, serta kontroversi yang tak terungkap sampai saat ini. Banyak teori konspirasi bermunculan terkait kematian Putri Diana ini. Menarik. Termasuk rencana pembunuhan yang dilakukan kerajaan Inggris. Pihak kerajaan diduga telah merencanakan semua ini dengan angat-angat dan sangat rapi Dul. Gokil. Muhammad Al-Fayed yang merupakan seorang ayah dari kekasih Putri Diana ini meyakini nih Dul, bahwa putranya telah dibunuh oleh pihak istana Kensington. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan. Pasalnya, mobil yang dikendarai oleh Putri Diana dengan kekasihnya benar-benar remuk dan tak tersisa Dul. Oh my god. Namun ada sejumlah bukti yang kemudian semakin akurat dan memperkuat nih Dul spekulasi tentang adanya perencanaan pembunuhan. Yaps. Beredar kabar bahwa pelayan Putri Diana yang bernama Paul Burrell menemukan sebuah surat nih Dul dengan tulisan tangan Putri Diana. Surat tersebut berisi tentang rencana Pangeran Charles untuk membunuh Putri Diana dalam sebuah kecelakaan tersebut. Aduh, ngeri banget ya. Surat itu telah ditunjukkan pada pemeriksaan di Royal Court of Justice, tepatnya di London, untuk menjadi salah satu bukti tentang teori konspirasi ini nih Dul. Muhammad Al-Fayed juga mengklaim bahwa pasangan itu dibunuh oleh MI6 atas pemerintah Pangeran Philip untuk mencegah pernikahan Diana dan Dodi agar tidak memiliki bayi muslim. Astagfirullah. Lagi-lagi ngarahnya ke agama nih Dul. No komen dah gua. Namun dosen Duls, mau tahu gak isi surat Diana? Dia menulis surat apa? Gua kasih tahu. Surat yang ditulis oleh Lady Diana menjadi bukti paling kuat untuk mendukung kebenaran teori konspirasi ini nih Dul. Surat ini diberikan pada pelayan pribadinya yang tadi udah gue bilang, Paul Burrell, pada tanggal 8 Oktober 1993. Surat itu berisikan, "Saya duduk di sini di meja ini. Saya hari ini di bulan Oktober merindukan seseorang untuk memeluk saya dan mendorong saya untuk tetap kuat dan menegakkan kepala saya tinggi. Fase khusus dalam hidup saya adalah yang paling berbahaya. Suami saya sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya. Kegagalan rem dan cedera kepala yang serius untuk membuat jalan yang jelas baginya untuk menikahi Tiggy. Camilla hanyalah umpan
Jadi kita semua digunakan oleh pria dalam setiap arti kata. Tulis Putri Diana dalam surat tersebut. Ini gue terjemahkan ya dulu. Bagi sebagian orang, surat ini memang benar-benar sangat mengerikan. Gue aja ngeri sih kalau emang ini benar. Tapi, sakit hati banget pasti. Surat itu akhirnya menjadi salah satu bukti penting yang semakin memperkuat teori konspirasi adanya rencana pembunuhan terhadap Putri Diana di kalangan masyarakat. Namun lagi dulu berbagai laporan, investigasi, dan pendapat ahli menyimpulkan bahwa kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana ini terjadi akibat sang pengemudi Henry Paul yang sedang mabuk. Mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi. Do's and don'ts, kalau berkendara main handphone aja nggak boleh kan? Apalagi mabuk, jauhkan ya. Walaupun itu sekedar minuman kan nggak boleh lah. Pokoknya kita yang sehat-sehat aja. Kecelakaan disengaja karena Putri Diana sedang hamil. Menurut Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Fayed, kekasih Putri Diana, yang juga tewas dalam kecelakaan tersebut, mengungkapkan bahwa kecelakaan tragis ini terjadi karena disengaja, alias pembunuhan berencana nih Dul. Namun alasannya, menurutnya saat itu Diana sedang mengandung anak dari putranya, dan gagasan tersebut tidak membuat pihak kerajaan Inggris senang. Ayah dari Dodi mengatakan lagi nih, keluarga kerajaan seolah tidak dapat menerima bahwa seseorang Muslim dari Mesir bisa menjadi ayah tiri dari sang raja Inggris di masa depan. Rasisme enggak sih begini menurut dosen? Namun ada diskusi tentang potensi kehamilan Putri Diana. Sudah muncul bahkan sebelum dirinya die atau meninggal. Selama liburan di Prancis beberapa minggu sebelumnya, beberapa surat kabar berspekulasi bahwa sang princess kemungkinan sedang hamil. Meski demikian Dul, pemeriksaan dari ahli forensik, ini Putri Diana tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tes lebih lanjut pada darahnya pun tidak ditemukan bukti atau tanda dirinya sedang hamil. Menurut Do's and Don'ts gimana? Apakah memang Putri Diana ini hamil atau sebuah kejanggalan, atau memang benar-benar sang pangeran ingin membunuhnya? Komen di bawah dulu. Ditambah lagi dari teman-temannya Putri Diana dan sekaligus sahabatnya Putri Diana, siklus haid Diana selalu berjalan normal. Maksudnya haidnya apa sih kalau perempuan tuh? Datang bulannya Putri Diana itu berjalan normal. Menurut para sahabatnya, ia menggunakan kontrasepsi dan belum pernah menyebutkan kemungkinan kehamilan kepada orang-orang terdekatnya. Ini janggal banget ini. Janggal. Pangeran Charles tidak bisa menikah lagi jika Putri Diana masih hidup. Dilansir Reader's Digest,
Diana tampaknya sudah memiliki firasat mengerikan tentang kematiannya sendiri. Setelah berpisah dari Pangeran Charles, Putri Diana mengirim catatan kepada pelayannya yang tadi udah gue sebutkan di atas dengan prediksi yang akurat dan sangat-sangat membingungkan. Surat tersebut memiliki nada yang menakutkan nih. Gue juga takut ya kalau misalkan gue anjir, gue pengen dibunuh. Takut gue. Dan memang ketakutan Putri Diana ini memiliki cerita di baliknya. Apa sih cerita di baliknya? Dilansir dari Independen, saat Diana menulis surat itu, ia sedang mengalami keadaan masalah dengan mobilnya. Ia pun telah menyuarakan kekhawatirannya nih Dul, tentang mobil tersebut yang dikendarainya. Belum lagi, salah satu pengawal terdekatnya meninggal dalam kecelakaan tragis yang juga ia yakini sebagai konspirasi ini. Meski begitu Duls and Duls, menurut pelayan Putri Diana, media terlalu mengartikan dan mengkolaborasikan surat tersebut secara berlebihan. Ia menambahkan bahwa Diana memang sering cemas dan surat yang dikirimnya itu bisa jadi karena efek dari kecemasannya sendiri. Nah, ini nih Dul, media tuh selalu begini, selalu melebih-lebihkan berita atau yang kita kenal kalau sekarang hoax. Ya, namanya juga media. Banyak kendaraan aneh di sekitar kecelakaan. Dilansir dari Reader's Digest, beberapa orang yang berada di lokasi tersebut mengklaim dan melaporkan bahwa mereka melihat sinar terang atau flash nih yang sengaja disorotkan kepada mobil Diana nih Dul. Wadaw. Flash tersebut berakibat pada kecelakaan tragis yang dialami oleh sang Putri Diana ini. Beberapa saksi juga Dul menyebut bahwa mereka melihat motor, mobil hitam, dan mobil putih di area kecelakaan tempat di mana Putri Diana mengalami crash. Meski demikian, teori ini tak terbukti kebenarannya. Sekali lagi gue bilang, ini konspirasi. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan, ada yang dikurangkan, ada yang dilebihkan. Dokter sengaja membiarkan Putri Diana meninggal. Wow! Para ahli teori ini mengklaim bahwa sang dokter ini sengaja nih Dul menutupi kematian sang putri dan membiarkannya sang putri meninggal dengan cara tak melakukan perawatan dengan benar. Spekulasi ini muncul karena Putri Diana tak dibawa langsung ke rumah sakit. Spekulasi ini muncul karena Putri Diana tak dibawa langsung ke rumah sakit. Dan hanya ditangani di lokasi kejadian kecelakaan. Orang-orang menganggap bahwa jika Putri Diana dibawa ke rumah sakit, sang putri akan selamat. Menurut Dusan gimana? Namun nih Dul, fakta yang lebih menariknya, terdapat perbedaan prosedur dalam status darurat kecelakaan di Prancis dan Inggris. Di Prancis, sang dokter dan perawat lebih fokus melakukan tindakan penyelamatan di lokasi kejadian dan akan dibawa ke rumah sakit bila kondisinya sudah stabil menurut dokter di Prancis. Sedangkan dokter di Inggris, korban akan langsung dibawa ke rumah sakit. Lagi-lagi ada laporan operasi nih Dul. Teori konspirasi yang dilakukan oleh sang dokter tentu
tidaklah berlandasan, apalagi jika mereka harus berbohong dan melanggar kode etik kedokteran. Sehingga teori ini pun terpatahkan dan tidak terbukti sampai sekarang. Nah, do's and don'ts, gimana nih untuk teori pembahasan sang putri Diana yang cantik jelita yang pernah dibawa ke bar sama Alice Queen yang udah bahas? Menarik gak menurut lo? Kalau menarik, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk do's and don'ts, untuk selalu like, komen di bawah. Maaf jika ada salah-salah kata dari kata gue yang salah atau opini gue yang salah dan pembahasan gue yang salah di sini. Mohon dikoreksi. Oke, do's and don'ts, jangan lupa. Dan oh iya, gue lupakan tuh. Dan jangan lupa dan gue lupa. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para support dari channel Dambis yang tiada hentinya buat tim gua, buat gua pribadi yang udah mencari segala sesuatu untuk membahas soal teori konspirasi ini. Sangat-sangat terima kasih. Koreksi jika ada kesalahan-kesalahan dari Dambis. Oke, do's and don'ts, jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, keluarga kalian, kekasih kalian, kemana aja deh pokoknya ya. Jika video ini sangat bermanfaat dan beruntung untuk kalian, mohon di-share. Karena apa, do's and don'ts? Karena itu sangat penting dan gua nge-chess. Dan itu sangat penting untuk gue dan tim gue biar lebih bersemangat lagi menjalani karya-karya yang sehat. Thank you do's and don'ts. Sampai sini dulu. See ya.